Gila sih, tiket 65.000 habis coy, cuma nonton Irak sama Indonesia. Gila, gila, gila. Ini suatu daya tarik tersendiri ya. Mungkin karena timnas Indonesia menjadi timnas pertama yang melakukan away langsung ke kota Irak di daerah Basra. Kan udah lama tuh mereka nggak pernah main home ya. Jadi wajar sih tiket 65.000 habis ludes hanya untuk menonton timnas Irak. Tapi yang mungkin jadi agak membuat kita agak apa gitu kan, karena kebetulan lawan timnas kita seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya apakah melawan timnas lain juga 65.000, tapi kayaknya iya sih. Karena kebetulan memang mereka udah lama nggak main gitu ya kan. Jadi wajar aja jika mereka itu kayak udah lama nggak main kan di Basra, ya udahlah why not kita nonton langsung timnas Irak. Apalagi yang mereka lawan ini kan timnas Indonesia yang mungkin punya hubungan emosional tersendiri. Bagaimana tidak, dulu Irak itu juara Piala Asia tahun 2007 itu ketika bermain di Indonesia guys. Ketika Indonesia tuan rumahnya, kalau tak salah finalnya lawan Arab Saudi yang menang 1-0 kalau nggak salah. Masih ingat tuh pemain Irak itu Muhammad Yunus Mahmud atau Muhammad, pokoknya ada gitu gitulah, tak salah ngomong itu lupa ya. Nah yang jelas di sini tiket 65.000 itu ludes. Mainnya nanti di Basra. Nah ini ada yang menarik nih. Nanti kita jam 7-nya, setengah 8-nya kita nonton Indonesia U17 dulu lawan Maroko. Semoga bisa seri aja ataupun menang. Kalau seri pun masih ada kemungkinan lolos, kita peringkat 3 terbaik ya kan. Nah semoga aja jika nanti dapat kabar baik di timnas U17 nanti beralih mendapatkan ya pengaruh juga kepada timnas senior kita untuk mendapatkan hasil yang baik, yang mana nanti main jam 21.45 atau sekitar jam 10 kurang 15. Nah ini sebagai timnas yang pertama main di Basra, pasti setelah sekian lama pasti ini udah udah ditunggu-tunggu lah oleh pihak Irak sendiri, supporter Irak melihat timnas Indonesia kan. Apalagi timnas Indonesia ini sekarang udah mulai diwaspadai oleh tim-tim Asia yang lainnya, karena melihat pergerakan kita dalam mencari pemain-pemain pemain-pemain keturunan yang bermain abroad atau bermain di luar negeri. Khususnya ini yang paling disoroti ada Jordi Amat dengan Sandy Walsh. Aku lihat tuh ada media-media di Irak ya, pernah aku tonton. Di situ pundit-pundit mereka membahas ya kayak tentang Jordi Amat yang sudah memiliki pengalaman luar biasa di kancah sepak bola Eropa, yang sudah pernah bermain di Liga Inggris ataupun di Liga Spanyol, dan sudah juga menghadapi dengan Messi ataupun Ronaldo dan Suarez. Nah ini juga poin lebih juga untuk kita, bahwasanya kita juga sudah mulai diperhitungkan. Tapi semoga aja dengan kita sudah mulai diperhitungkan ini kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi jumawa. Apalagi yang kita lawan ini sebagai tim juara Piala Asia, yang mana pasti sudah berpengalaman dalam tingkat dunia gitu kan. Walaupun mereka belum pernah udah pernah sih Piala Dunia tahun dulu ya, tahun 70 atau 60 atau 80 gitu mereka main Piala Dunia, walaupun akhir-akhir ini belum pernah main lagi di Piala Dunia. Pasti ini juga ada rasa semangat tersendiri daripada pemain Irak untuk kesempatan lolos ke Piala Dunia. Apalagi tahun ini kuota Piala Dunia kan lebih banyak, jadi mungkin ini mereka nggak mau menyia-nyiakan peluang supaya lolos ke Piala Dunia di tahun 2020. Kemarin 2000 berapa? 18, 22, 2026. Hampir lupa kita ya. Nah, apalagi kita juga ya mungkin kita belum pernah merasakan PD ya untuk bermain di away, karena selama ini kita juga mainnya home terus. Kita away itu main alhamdulillah pernah lawan Kuwait dan kita menang. Nah, itu jadi modal khusus juga. Ini menandakan, dan Kuwait itu kan tim Asia Tengah kan. Maksudnya dalam artian bukan Asia Tenggara gitu. Bukan kayak tim Filipina, Thailand, atau Vietnam. Ini kan juga tim kuat gitu, tim-tim Arab gitu lah. Apalagi kita ini lawan Irak juga, yang hampir sama lah mereka kan. Nah, bedanya Irak ini lebih hebat gitu ketimbang Kuwait, dari secara ranking maupun dari segi cara permainan ataupun pemain itu sendiri. Nah ini kita juga agak pede juga dengan pemain kita, meskipun
kita masih kalah jauh dari segi materi dari pemain Irak, tapi kita lebih pede ketimbang skuad timnas kita yang dulu, karena pemain kita ini diisi pemain bintang. Belum lagi ada di lini pertahanan kita itu ada Elkan Bagot yang kemarin main lawan Fulham ya kalau nggak salah ya, di piala apa itu Carling Cup ya, yang mereka open kalah, tapi Elkan Bagot bisa cetak gol. Nah ini kan juga modal penting, bahwasanya dia punya pengalaman dengan tim-tim Premier League gitu kan. Kiper juga ada Hernando, baru di belakang juga ada Jordi Amat. Ini back kuat ini. Kita kalau misalnya kita main 3-4-3, mungkin itu jadi solusi ya untuk meredam skuad Irak yang serangannya membombardir gawang Indonesia. Nanti di tengah itu ada Jordi Amat, Elkan Bagot, baru sama ada Sandy Walsh. Ini mungkin 3 back kita yang terbaik sih aku rasa. Nanti atau mungkin bisa diganti atau gimana dikolaborasi dengan Rizky Ridho gitu kan. Pasti nanti sayap kanan dan sayap kiri diisi oleh Sani Patinama sama dengan Asnawi, atau mungkin si Arhan gitu kan. Baru lini tengah di situ ada Mark Klok pasti, atau mungkin bisa pilihan Kambuaya atau juga Rahmat Irianto. Untuk menambah kreativitas serangan juga ada si Witan yang mengandalkan kecepatan, ada Egy juga, tapi Egy kayaknya masih, aku takut Egy buat blunder, salah passing kayak melawan Brunei itu. Untung aja kita lawan Brunei salah passing masih bisa kita cover, kita clearance. Tapi kalau lawan Irak, kalau kita masih sering salah passing itu bisa langsung dihukum jadi gol guys, maka berbahaya. Di lini depan juga kita ada Rafael Struijk, atau ini kita kehilangan Marcelino ya sama Ivan Yainer. Ini betul-betul sebenarnya mereka ini bisa kita bilang Irfan Yainer ini sebagai ruhnya kita juga ya kan, mensuplai bola dari bawah ke atas, umpan-umpan manja yang juga bagus gitu kan. Ya tapi semoga aja dengan dengan momentum ini kita bisa mencetak gol, khususnya ini sih di awal-awal babak pertama. Semoga di awal-awal babak pertama itu kita nggak mudah kebobolan, karena kalau misalnya kita kebobolan cepat di awal itu pasti langsung rusak mental pemain Indonesia. Apalagi kita main away kan. Kalau kita lawan Kuwait kita kebobolan, itu pendukung itu tidak banyak saat itu yang nonton di Kuwait, masih sebagian. Ini 65.000 penuh stadion kan, apalagi mereka melakukan can-can atau yel-yel yang mungkin bisa membuat kita itu jadi mental kita down. Tapi aku masih yakin sih dengan pelatih kita sekelas Sintayong yang udah berpengalaman, pasti dia juga tahu gimana membuat mental pemain kita itu tidak down ketika saat itu. Nah intinya tetap aku bilang di awal-awal babak pertama jangan mudah kebobolan. Kita bisa aja mempertahankan di babak pertama itu 0-0. Itu sudah mempengaruhi psikologis pemain Irak. Mereka juga pasti akan merasa wah ini bukan kayak kaleng-kaleng. Mereka pasti akan frustasi lah kalau misalnya belum bisa membobol gawang Indonesia sampai di menit babak pertama ya. Di babak pertama. Di babak kedua mereka pasti lebih jos lagi. Nah, kita juga tidak mesti bertahan terus. Memang kita mungkin kalau aku rasa ya, kita itu lebih realistis untuk bertahan aja. Kita dapat 1 poin aja di lawatan away kita lawan Irak itu luar biasa bagus, guys. Nah, jadi kita counter aja nanti lawan Irak. Jadi kita tidak perlu permainan yang terbuka meladeni mereka, apalagi ini kan pelatihnya Jesus Casas yang mana dia itu mantan asisten daripada Luis Enrique di timnas Spanyol. Pasti itu juga kayak tiki taka juga mainnya, pasti penguasaan bola, ball possession. Nah maka dari itu Indonesia ini kan untuk megang bola lama itu kan sulit. Kita bisa lihat lawan Argentina juga sulit. Memang lawan Argentina sih gitu ya kan, yang notabene juara dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga bakal gak berani pegang bola lama-lama ya kan, karena berbahaya juga gitu kan, bisa disergap bisa langsung gol. Nah menit awal kuncinya, apalagi jangan sampai kebobolan, apalagi kebobolannya lebih daripada 1 gol, contoh 2 gol atau 3 gol, itu fix kita langsung jatuh, mentalnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Ditambah lagi guys, ini selisih gol sangat berpengaruh. Maka dari itu kalaupun kita kalah 1-0, tapi jangan sampai kalah. Kalau aku pengennya sih kita dapat seri aja itu udah rasa menang. Apalagi nanti ini modal bagus juga kalau misalnya kita seri, kita bisa away nanti ke Filipina, dan semoga di Filipina kita dapat 1 poin juga nggak masalah. Yang penting kita main di Indonesia itu bisa menang terus, di away kita dapat 1 poin itu juga udah luar biasa. Apalagi ini nggak menutup kemungkinan juga kita bisa dapatkan seri guys. Kenapa aku bilang seri? Menang pun bisa juga. Kenapa? Karena ini kan first match ya, pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia.
otomatis masih banyak yang grogi, masih banyak yang nervous, masih hati-hati mainnya. Nah, kalau misalnya Indonesia bisa dapat gol cepat terus nanti langsung parkir bus, itu jadi modal penting juga sih aku rasa. Jadi kita langsung aja memberikan serangan-serangan yang berbahaya kepada Irak, dapat gol untung-untung dan kita bisa mendapatkan poin gitu kan. Nggak mesti 3-1 aja juga udah mantap sih aku rasa ya. Nah makanya 3-4-3 itu formasi yang ideal sih aku rasa. Parkir bus juga kita cocok nanti di situ jadi 5. Ya mungkin ini jadi apa ya, kesempatan bagi kita untuk mengukir sejarah ya sebagai tim Indonesia, timnas pertama dari Asia Tenggara yang bisa melangkah ke Piala Dunia. Semoga aja ini jadi botol loncatan kita, semoga Indonesia menang atau seri.